Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam receh untuk kita semua. Kali ini saya mau bahas bagaimana cara untuk memulai bisnis. Banyak yang kawan-kawan yang suka datang ke rumah saya bertanya, apa sih bisnis yang cocok buat saya atau yang lagi bagus bisnis nih. Kalau menurut saya, bisnis tuh nggak ada yang cocok buat kalian. Kalau kalian tanya seperti itu, atau nggak ada yang bagus buat kalian tuh, nggak ada gitu. Kalau kalian bertanya seperti itu, karena bisnis itu bagaimana caranya Anda menjiwai dan menyukai bisnis tersebut sehingga bisnis tersebut bisa bisa Anda kembangkan dan bisa bagus karena Anda gitu. Bukan karena bisnisnya, tapi karena Andanya yang memegang bisnis tersebut. Yang harus yang harus Anda mulai sih ketika awal berbisnis sih, menurut saya apa yang Anda sukai, Anda berbisnis di situ. Atau apa yang Anda sukai, Anda berdagang di situ. Karena ketika Anda menyukai atau menjadikan sebuah hobi tersebut menjadi ladang bisnis, Anda akan lebih menjiwai di situ. Anda akan lebih menyukai di situ. Anda tidak ada rasa mengeluh untuk sebuah bisnis tersebut. Jadi lebih enak, lebih bagus buat Anda ketika Anda punya hobi dan menjadikan hobi tersebut sebuah bisnis gitu kan. Kayak gamers kan banyak tuh yang malah menjadi sebuah ladang bisnis buat mereka gitu. Yang pertama sih yang harus Anda lakukan itu, Anda bagaimana caranya untuk menjaga dulu kestabilan keuangan di rumah Anda. Bukan berarti sebuah bisnis itu bisa menutupi hutang-hutang Anda. Misalkan Anda seorang karyawan, Anda punya hutang banyak, terus Anda memulai sebuah bisnis. Kalau menurut saya malah tambah hutang. Karena memulai bisnis ya butuh modal. Ada yang bilang ada yang tanpa modal, tapi menurut saya sih tetaplah harus punya modal. Karena Anda beli barang juga nggak gratis gitu kan. Atau misalkan dropshipper, Anda juga harus mempunyai kepercayaan dulu dari agen tersebut gitu. Jadi menurut saya sih Anda harus sedikit punya modal. Yang pertama sih ya harus stabilkan dulu ekonominya dari rumah. Apalagi untuk para misalkan suami atau yang punya pasangan gitu kan, istri yang punya suami, Anda menggunakan uang dapur untuk sebuah bisnis, menurut saya akan jadi kacau. Ketika bisnis Anda tidak berjalan, dapur Anda nggak ngebul, nggak makan nantinya. Makanya lebih baik Anda menggunakan uang adem, uang yang tidak terpakai untuk kebutuhan keluarga Anda gitu. Atau Anda seorang yang masih muda, masih single, itu bakal lebih bagus untuk berbisnis karena keuangan Anda masih tercukupi menurut saya. Belum ada untuk pemikiran buat istri atau buat anak atau buat dapur, apalagi yang punya anak atau buat pempes gitu kan. Jadi kalau ketika sedari muda Anda sudah mulai berbisnis, menurut saya itu udah bagus. Udah langkah awal satu langkah lebih unggul dari pada yang punya pasangan gitu kan, yang punya istri atau punya suami. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang punya istri atau punya suami pun bisa lebih besar dari yang tidak punya pasangan tersebut. Karena
ketika Anda memulai bisnis, Anda itu harus menjiwai, Anda harus fokus, Anda harus ada di bisnis tersebut. Bukan berarti ketika bisnis Anda hanya melihat atau tidak memikirkan bagaimana perkembangannya. Yang harus Anda lakukan itu ya menjiwai bisnis tersebut, menyukai gitu kan. Ketika Anda sudah menyukai, Anda pasti akan terbangun rasa menyukai, rasa menjiwai, rasa menyayangi serta mencintai bisnis tersebut gitu kan. Kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya lebih baik Anda kenal dulu, lebih baik Anda menyukai dulu apa yang mau Anda bisniskan gitu kan. Anda lebih menyukai untuk misalkan seorang wanita gitu ya, Anda lebih menyukai koleksi-koleksi baju atau koleksi-koleksi tas. Nah, Anda bisa mulai dari situ. Ketika Anda menyukai baju, berarti kan Anda tahu bahan-bahan yang bagus tuh kayak gimana, yang lagi model tuh kayak gimana gitu kan. Jadi lebih tahu dan lebih menjiwai di situ. Apalagi untuk misalkan pemusik gitu kan, Anda bisa ya menjiwai dan tahu musik tuh butuh apa, butuh gitar atau senarnya atau gimana nya gitu kan. Jadi menurut saya memulai bisnis itu sangat simpel, nggak perlu harus bertanya bisnis apa, yang bagus apa, buat saya nih yang enak apa gitu. Menurut saya nggak harus sesulit itu. Menurut saya mudah. Tinggal Anda menyukainya dulu. Anda nih hobinya di bidang apa? Atau misalkan hobi tersebut nggak bisa Anda jadikan bisnis, Anda cari hobi yang baru. Anda bisa cari apa yang Anda suka. Kalau Anda suka di otomotif, itu bakal lebih banyak peluangnya kan. Bisa onderdil motor, onderdil mobil, spare part gitu kan, banyak kan. Jadi ketika awal Anda memulai bisnis, pastikan ekonomi Anda sudah stabil. Jadi Anda nggak memikirkan lagi uang dapur itu. Jangan, waduh nggak cukup buat masak bulan ini, waduh buat pampers bulan ini nggak cukup nih kayaknya nih. Gimana Anda mau mulai bisnis gitu kan? Atau yang lebih mudahnya, ya bisa nimbrung sama teman. Misalkan nih kayak saya punya bisnis ini di belakang nih, kosmetik. Anda mau mengikuti juga sama gitu ya, kita kan punya kepercayaan, punya teman, saya percaya sama Anda gitu kan. Misalkan saya percaya sama dia, jadi saya bisa kasih barang ke dia gitu. Nah kalau seperti itu bisa, itu pun tanpa modal bisa kalau seperti itu gitu kan. Jadi gimana sih menentukan bisnis yang bagus buat Anda itu ya bagaimana cara Anda menyukai sebuah bisnis tersebut gitu. Ketika Anda mulai, Anda harus tahu dan harus yakin kalau nantinya Anda bakal menyukai hal-hal tersebut gitu. Kayak saya, menurut pengalaman, ini pengalaman saya terjun di sebuah kosmetik. Ya awalnya saya memang tidak suka, bukan ranah saya, atau saya tidak tahu apa itu bedak cewek lah atau maskara, serum segala macam. Tapi ketika saya terjun, saya bisa menyukai. Nah di situ bisa kayak gitu juga. Anda bisa memilih, gitu kan. Tapi balik lagi, ketika Anda sudah mengerti dan sudah tahu di bidang tersebut,
itu lebih baik gitu kan, lebih lebih punya poin diri Anda tuh di situ. Ya intinya sih Anda harus menyukai ya, harus menyukai, harus menjiwai awalnya itu apa yang kira-kira Anda suka, apa yang kira-kira Anda hobi, di situ jadikan bisnis Anda. Nanti baru selanjutnya kita tentukan tentukan pasarnya, tempatnya, atau siapa pembelinya. Itu ada di video berikutnya. Oke? Salam receh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.